Nah, ini kan menarik ya ketika gue ngeliatnya pertama sih di TikTok ya. TikTok kan tadinya kan cuma share video-video joget-joget, ya kan, terus jedak-jeduk gitu-gitu. Setelah itu mereka ngasih yang namanya fitur keranjang kuning ya kan. Lu bisa lu belanja di sini gitu, Ya. ya kan. Itu akhirnya ada apa ya? Ada fitur jualannya juga. Nah, yang jadi pembeda antara TikTok dengan keranjang kuningnya sama e-commerce yang udah ada tuh apa menurut lo? Oke teman Pro 2, di podcast RRI Bandar Lampung tiada hari tanpa karya. Bareng gue Indra Julianta, dan kita bakalan ngobrolin salah satu fenomena yang lagi seru banget ya, dimana sosial media itu bersinergi dengan e-commerce. Dan ada salah satu, apa ya bisa dibilang ya, istilah gitu ya, istilah baru yang namanya social commerce. Nah ini kita bakalan ngobrolin dengan salah satu orang yang mungkin dia akan bisa kasih tahu ke kita ya, apa tren-tren yang lagi seru dan prediksi tren yang akan datang. Dari Creative Idea ada Mas Arif Nasrullah Ramadan. Selamat datang di RRI Bandar Lampung. Ya, selamat datang. Terima kasih, Kak. Oke. Nih, Rip, kan kita lagi seru banget ya sama teknologi yang gak ada habisnya nih. Ada aja. Baru terus ya kan. Terus juga kayaknya tuh orang nyari duit tuh sekarang makin banyak caranya gitu. Salah satunya adalah dari sosial media yang akhirnya dibuat sebuah platform menjadi e-commerce. Padahal kita tahu kan kalau e-commerce kan ya kita ada yang hijau tuh ya kan. Tokopedia, ada Shopee. Sekarang lu bisa jualan di TikTok ya, di Instagram. Lu ngeliat ini gimana? Ya kalau menurut gua ini salah satu cara terbaru ya. Cara terbaru modernisasi cara kita cari uang lah ya. Dengan melalui sosial media yang tadinya kita harus buka di pinggir jalan, kemudian kita harus menjajakan ke orang-orang. Sekarang sewa ruko sewa ruko ya kan, bahkan biaya sewanya aja puluhan juta gitu kan. Ya sekarang siapapun bisa, bahkan di kamar pun bisa. Dan ini salah satu fenomena yang nggak bisa kita pungkiri, yang akan terus berevolusi ke depannya. Oh, oke. Iya, karena ya mau nggak mau kita harus ikut beradaptasi. Gitu. Lo ngeliatnya kenapa sih rame banget sekarang social commerce gitu? Kenapa rame banget menurut gua tuh sudah sewajarnya ya, karena menjadi tren ya, menjadi tren yang pastinya kebanyakan orang beli ataupun melihat dari social commerce ini karena ikut-ikutan. Ini si A pakai baju ini nih lagi ngetren gitu, akhirnya pada beli. Kemudian apa namanya, ini nih makanan yang lagi viral, pada beli gitu kan. Ya menurut saya itu nggak bisa dihindarin gitu. Mau nggak mau ya kita harus ikut terjun lah. Oke. Iya. Nah ini kan menarik ya ketika gue ngeliatnya pertama sih di TikTok ya. TikTok kan tadinya kan cuma share video-video joget-joget, ya kan, terus jedak-jeduk gitu-gitu. Setelah itu mereka ngasih yang namanya fitur keranjang kuning ya kan. Lu bisa lu belanja di sini gitu, ya kan. Itu akhirnya ada apa ya? Ada fitur jualannya juga. Nah, yang jadi pembeda antara TikTok dengan keranjang kuningnya sama e-commerce yang udah ada tuh apa menurut lo? Kalau menurut gue ya kayak perbedaan antara ada keranjang kuning sama yang lain. Yang lain kan hanya tampilan aja. Betul, gitu ya. Ya mungkin sekarang mulai mengikuti nih dari Shopee ataupun Tokopedia itu sudah mulai ada live-nya. Nah, sekarang ini udah mulai mengikuti. Kenapa perbedaan dulu dengan sekarang? Kenapa harus ada keranjang kuning? Karena ya ibaratkan kita kayak lagi ngobrol nih, ngobrol asik, review produk segala macam kan. Di saat itu kan yang audiens yang lagi kita ajak ngobrol kan lagi kepengen, boleh juga nih produk ini kayaknya bagus nih, cocok nih dipakai di ruangan saya. Kan bisa langsung call to actionnya kan, langsung aja di keranjang kuning, langsung beli pada saat itu. Nah karena kan masyarakat Indonesia ini kan kebanyakan haus mata banget. Haus mata ya, dikit-dikit check out, dikit-dikit check out gitu kan. Latah banget. Iya, latah order kan. Dia
barang itu belum tentu ya mereka butuh gitu kan. Benar. Karena pada saat itu mungkin streamernya membawakan dengan asik, kemudian interaktifnya cukup bagus. Akhirnya dia suka nih sama streamernya, beli Iya. Kadang-kadang kita beli itu bukan karena suka sama produknya, tetapi suka sama yang ngebawain produknya. Oke, iya. Nah, jadi dia terinfluence. Makanya sekarang ini ada istilah influencer. Ya kan, terinfluence dia istilahnya terhipnotis lah ya, Iya. kita bahasainnya. Dia habis ngeliatin konten-konten dari influencer yang dia lihat, ya kan. Terus kemudian ada produk-produk yang melekat gitu kan. Iya, betul. Kalau zaman dulu ini kita kasih linknya, terus linknya itu kan ngelink ke aplikasi lain kan. Tapi kalau sekarang dia bisa belanja di situ. Belanja di situ. Keren. Keren banget. Karena gini Kak, menurut gua kebanyakan orang-orang kayak kita nih ya, kita nggak usah ke orang lain lah, ke diri kita aja. Banyak kan nggak pengen ribet. Kalau harus klik link ini, kemudian harus scroll lagi, itu mood kita tuh udah berubah, nggak jadi gitu. Kenapa ada keranjang kuning? Ya pada saat itu 3 detik pertama kita pengen, ya disitulah terjadi penjualan. Cuma 3 detik. 3 detik pertama. Gila. Iya, itu 3 detik pertama itu ketika suka, iya beli. Tapi kalau dia harus berpikir sampai 1 menit, 2 menit, 3 menit, bisa aja moodnya kurang. Oke. Dan ketika dia scroll, lah kok ada yang lebih murah dari ini? Oh iya benar. Ya dia malah beli di toko orang lain gitu. Nah, kenapa ada keranjang kuning itu? Ya untuk biar orang itu pada saat mau nggak banyak mikir, tanpa nyari-nyari lagi perbandingan yang lain, langsung closing di situ. Kalau menurut lo nih Rif, ini bakalan cuma jadi tren yang cuma sekelibat lewat atau akan ngerubah gaya belanja orang nih, termasuk orang-orang Indonesia? Gimana? Kalau menurut gue ya kayak pasti ngerubah gaya belanja orang. Oke. Kenapa? Sekarang ini kan semua serba online gitu. Betul. Semua serba online. Mesen makanan aja pakai online, ya kan, pesan tiket aja itu online. Bener. Jadi mau nggak mau ngerubah gaya kita belanja yang tadinya harus ke pasar dulu, harus jalan dulu gitu kan. Ya ada sebagian orang yang nggak pengen ribet gitu kan, nggak pengen karena mungkin dia sibuk di kantor segala macem, tapi dia butuh ini di rumahnya, ya dia pesan lewat online. Itu pasti merubah Kak. Kalau menurut gua hal ini berubah pada saat kemarin COVID. Iya. Itu banget yang merubah bener, semua orang akhirnya online karena semua orang kan di rumah nih. Betul. Jadi semua jadi habit. Oke. Jualannya gitu. pun Jadi ya jualannya situ di ya. online, bener Kak. Oke. Dan lu ada nggak pengalaman belanja di social commerce? Apa lu udah mulai kena nih racun-racun? Gue sih kemarin udah ya. Ini gue jujur. Jadi gue suka banget basreng kan. Ketika gue ngelihat basreng di e-commerce itu kan ada banyak. Ya cuma gue nggak tahu gitu karena kan gue bisa ngeliat reviewnya doang. Tapi kalau ketika di TikTok misalnya itu kan pedagangnya itu makanin gitu kan, ngasih ekspresi gitu-gitu. Mau gue langsung pencet tuh keranjang kuning. Dan diskonnya tuh gila-gilaan loh. Nah kalau lu sendiri gimana? Nah ya itu tadi kata gue tadi, orang itu mungkin tertarik karena ngiler 3 detik pertama jadi pengen, jadi lapar ngelihatnya gitu kan. Padahal sebelumnya dia nggak pengen banget beli basreng kan, jadi pengen beli basreng. Jadi menurut gua hal ini nih perlu banget penyesuaiannya. Apalagi kalau misalnya kakak lihat ya, kakak keliling deh ke Simpur, ya kan, kita ada Simpur kan, ada mall-mall segala macam. Saya sempat berpikir bahwa kenapa mereka nggak online aja ya? Kenapa mereka dia offline kemudian online gitu? Kan potensi jualnya lebih besar kan? Cuman semua orang tuh nggak sadar akan hal itu. Nah, kenapa adanya creative idea itu untuk menjadi batu loncatan mereka gitu, memfasilitasi mereka yang mereka nggak tahu nih harus mulai dari mana. Jadi kita ajarin gitu. Nah, ngomong-ngomong lu udah nyinggung creative idea nih. Berarti kita harus bahas. Oke. Ini creative idea sebenarnya apaan sih? Kalau creative idea ini sebenarnya social media management, sejenis agency yang membantu orang-orang untuk berevolusi dari offline ke online. Yang mau usahanya
dari offline ke online ataupun langsung jualan online gitu. Contohnya di Instagram, kemudian di TikTok, kemudian di Shopee ataupun Tokopedia. Dan gak semua orang itu tahu gimana cara buatnya. Nah biasanya mereka menggunakan jasa Creative Idea itu untuk bisa mulai jualan online itu. Oke. Dan tips pertama, berarti kan kalian konsultan ya sekarang ya posisinya ya. Gue ngeliatnya seperti itu gitu. Tips pertama ketika ada orang yang udah memulai migrasi nih ya dari jualan konvensional ke online, apa yang selalu kalian berikan dan kalian kasih masukan ke mereka? Kalau pertama kali kita pasti sampaikan Kak. Kita sampaikan nggak mudah dan nggak langsung sukses. Oh iya. Kebanyakan orang yang langsung pengennya kan ya pokoknya market gue langsung tinggi gitu. Bener. Orang tuh kan sales ya langsung ya. Orang tuh kan berekspektasi tinggi sama kita Kak. Iya. Kalau jualan online ratusan juta segala macam. Cuman kan orang tuh harus tahu dulu ketika kita membangun dari awal. Orang ini nggak sabar nih, maunya 1 bulan langsung sukses gitu. Bener. Kan nggak bisa Kak. Iya. Gitu kan. Jadi di awal kita jelaskan 1 bulan pertama kita testing, 1 bulan kedua kita membaca hasil dari bulan pertama, bulan ketiga baru final. Kalau misalnya di bulan ketiga tetap nggak berhasil, nggak usah dilanjutin. Kita berpikir ulang untuk formula yang baru. Gitu. Nah kebanyakan orang-orang ini kan klien-klien kita nih, yang penting saya udah bayar. Kenapa saya nggak ada penjualan? Nah, kan kalau kita nggak melakukan pendekatan secara terus menerus itu akan miskomunikasi. Itu iya tadi sih, karena gue ngeliatnya gue sebagai orang misalnya ya gue punya brand gitu kan atau gue jualan pasti kan kalau sama konsultan kayak kalian gitu yang target gue tuh gimana ningkatin sales kan. Betul. Kan selalu kayak gitu kan dan itu selalu di awal tuh udah langsung gitu ya targetnya. Iya, bener Kak. Padahal itu nggak bisa Kak. Nah pertama apa sih yang mesti dipikirin gitu? Yang dipikirin kita bikin akun dulu kayak atau gimana kalau misalnya dari kalian kasih solusi nih buat orang-orang yang mau jualan online. Kalau dari kita sih Kak, mindsetnya dulu Kak. Nah mindsetnya dulu dibenerin, jualan online itu kayak gimana sih, persiapannya apa dulu sih, terus segala resikonya apa. Jadi itu harus diturun. Ada jelas. Gue kira mentang-mentang online gitu kan, ya udahlah. Karena jualan online tuh nggak semuanya sukses Kak. Contohnya kalau kita jualan nasi Padang, kita jualan online, ya mungkin di wilayah itu aja, gitu. Bisa nggak seluruh Indonesia beli nasi Padang kita? Misalnya kita bukanya di Lampung, kan nggak bisa. Kecuali kita buat nasi Padang frozen. Ya kan? Bener, itu kan baru kita tawarin. Misalnya Bapak targetnya hanya wilayah sini atau seluruh Indonesia. Oh saya maunya seluruh Indonesia, tapi saya jualan nasi Padang bisa nggak? Bisa Pak, kalau nasi Padangnya di frozenin. Minimal tahan 1 hari 2 hari. Bener. Atau seminggu kalau mau dikirim ke Papua ya. Betul Kak. Kan nyampe sana udah basi kan, ngamuk-ngamuk nanti dia sama kita. Yang udah pernah lo tanganin klien dengan background bisnis apa gitu, di bidang apa? Untuk saat ini alhamdulillah ada 4 klien. Udah ada 4. Karena kan tim Creative Idea ini kan sebelumnya ada 4 orang juga yang handle. Cuman ada beberapa yang sudah sibuk, ada yang punya project sendiri segala macam. Belum apa-apa nih udah pecah. Ya tapi alhamdulillah kita masih kuat lah, masih ada komunikasi. Jadi by remote gitu, by project. Karena kan nggak terikat dengan kontrak. Saya juga nggak gaji mereka. Saya hanya memberikan. Ini tuh apa sih, startup gitu ya bisa dibilang ya? Bisa dibilang startup, tapi kita nggak ada aplikasinya. Tapi ya kalau dibilang startup masih lah kecil-kecilan lah, tahap bawah banget. Ini gitu. Lo sama teman-teman deket lo doang? Gitu? Teman-teman deket, iya, ada yang fotografi, ada yang bagian editing. Backgroundnya beda-beda. Beda-beda. Oke. Nah terus tadi pertanyaannya, udah nge-handle klien dari bidang apa aja nih, yang pengen jualan online juga? Kebanyakan kuliner Kak. Yang pertama itu ada Sehati Akikah. Jadi dia akikah, jadi butuh handle Instagramnya, kemudian gimana layout yang bagus, desain yang bagus. Kemudian ada catering, Sehati Catering, masih
satu perusahaan sama Seati Akika, Seati Catering. Yang kedua Kebuli Mustafa. Yang keempat itu dari Semarang. Hah? Oh, iya. Dari Semarang justru. Hypergrow. Oke. Kalau kakak tahu, itu kakak produk cari. apa tuh? Untuk tinggi badan? Ya benar. Boleh nggak? Waduh, kalau itu di belakang aja nanti. ada tester nggak? boleh. 3 bulan ada progres, lanjut nih, repeat order. boleh. Aduh, malu gue dikatain terus nih. Sama anak magang lagi dikatain. Cek deh keranjang kuning ya. Oke. Nah, kalau misalnya tantangan jualan online, apa sih biasanya? Tantangannya banyak, Kak. Salah satunya itu sabar. Kita harus sabar dulu nih. Kita harus sabar. Justru malah nggak bisa instan ya? Nggak bisa, Kak. Kecuali ada tanda kutip, Kak. Kita sudah terkenal sebelumnya. Oke. Contohnya sudah artis, sudah terkenal, kemudian misalnya follower Instagramnya sebelumnya udah 500.000 follower, kemudian dia buka akun TikTok, mungkin langsung rame karena dia sudah terkenal sebelumnya. Oke. Nah, enaknya kayak gitu ya. Enaknya gitu. Cuman tantangannya itu tadi, kalau kita bukan siapa-siapa untuk menjadi siapa-siapa bahasanya, itu harus sabar. Harus konsisten, harus buat kontennya konsisten, kemudian harus bisa mengangkat isu-isu yang lagi rame ketika untuk memancing audiens ke akun kita, gitu kan. Nah, kadang-kadang orang-orang ini nggak sabar, baru buat konten satu udah kayaknya kok nggak ada uangnya ya, gitu kan. Pikirannya uang gitu ya. Oke, iya sih ya. Tantangannya paling besar itu sabar, Kak. Kecuali lu anak presiden ya kan, mau kata lu cuma jualan pisang juga ya rame. Iya, pasti rame. Enak banget tuh. Pengen jadi anak presiden. Pengen. Cuma nggak bisa. Kalau bisa daftar nih jadi anak angkat lah boleh. Oke, terus kalau misalnya dunia social commerce di Lampung sendiri, menurut lu gimana? Orang-orangnya sebenarnya udah sadar dan udah melek belum sih, atau masih ya itu tadi ya, masih konvensional gitu, masih yang pikiran lama, masih yang lu bilang tadi, sekalinya pengen ini langsung pengen salesnya tinggi. Itu seperti apa? Kalau menurut gua, Kak, di Lampung ini masih kurang, Kak. Secara pengetahuan, secara mindset masih kurang. Untuk online ya. Bisnis gitu maksudnya? Kalau bisnis pas jago-jago. Udah jago ya? Jago-jago. Konvensional jago-jago. Cuman untuk transisi ke online itu edukasinya mungkin belum sampai. Belum banyak. Ya kebayang aja lah apa namanya, dari dulu kan sudah jalan puluhan tahun bisnisnya. Benar. Ngapain saya harus ngelakuin hal yang baru yang mungkin belum tentu ada hasilnya. Ya. Gitu kan. Misalnya dia jualan ketan gitu ya. Ya ngapain saya mulai dari awal lagi untuk online kan. Gitu. Nah, ketika itu edukasinya sudah sampai, mungkin ya hanya menjadi tabungan 1 tahun 2 tahun ke depan booming kan, kita sudah punya aset digitalnya bahasanya. Tapi kan untuk ke tahap itu orang belum sampai. Itu menurut pandangan saya ya. Orang belum sampai. Kalau misalnya kita keliling aja nih ke tadi yang kata saya ke mall-mall, itu masih banyak banget yang toko-toko nunggu orang dateng gitu. Kenapa nggak orang itu kita undang? Sekarang kan banyak caranya, Kak. Banyak banget caranya untuk mengundang orang datang ke tempat kita. Atau di sosial media kita giveaway gini buat yang 5 orang datang di jam sekian ke toko ini, dapat ini gratis. Misalnya dapat 1 logam emas. Budget marketing. Iya kan? Orang rame kan, orang lihat, loh kok toko itu rame yang datang? Kan jadi panggilan untuk orang-orang yang lewat. Benar. Nah, itu salah satu cara, trik-trik sih sebenarnya. Nggak harus kayak gitu juga gitu. Iya, sama kayak yang di depan nih, lu tau mangga keju nggak? Iya, itu kan viral tuh. Gue nggak tahu ya, maksud gue ceritanya gimana, tiba-tiba rame banget gitu. Nggak pernah tuh seumur hidup gue kerja di sini jalanan serame itu. Sampai orang-orang sekarang kalau misalnya mau nanya kantor ini gitu kan, lo tau RRI nggak? Itu yang depan mangga keju. Bukan mangga keju yang depan RRI gitu. Padahal ini udah puluhan tahun ya. Padahal duluan kita. Iya. Oh gitu, itu bener-bener pas gue tau, oh ternyata di TikTok gedenya kayak gitu kan. Nah jadi ini jadi penting banget ya bagi orang-orang yang mau transisi. Jadi mereka juga harus tahu dulu habitnya kayak apa ya. Betul. Dan beda ternyata ya pendekatannya ya. Nah kalau ini kan kemarin gue ngobrol juga nih, salah satunya adalah influencer. Influencer kan salah satu orang yang bisa dibilang
akan apa ya namanya ya merekomendasikan produk lo, terus habis itu juga masarin ya kan, promosiin gitu. Nah kalau misalnya ini ada beberapa orang Lampung yang udah jadi influencer di Jakarta, pas mereka balik ke Lampung mereka kaget dengan rate harga yang ada di sini gitu. Nah ini makanya gue mau tanya, dari segi industri kerja sama influencer kayak gini, mereka sebenarnya udah sadar belum sih kalau kayak gini tuh ternyata budgetnya lumayan gitu, tapi dampaknya juga nanti yang didapat lumayan. Kalau menurut lo dari segi agensi gimana? Kalau menurut gue ya kayak di Lampung ini daya belinya memang rendah. Daya belinya memang rendah. Kecuali dengan produk-produk tertentu. Oke. Ya, daya belinya rendah. Nah, kecuali di Jakarta. Kalau di Jakarta kan konsumtifnya tinggi, tingkat konsumtifnya. Bener. Mungkin dari segi harga pun dia berkompetisi. Betul. Cuma kalau di Lampung kita mau jual harga tinggi itu ya mungkin sedikit peminatnya. Oke. Ya itu ada kaitannya dengan lokasi juga gitu. Nah kalau misalnya budget promosi gitu ya, gue mau nanya nih, kalau brand-brand di sini sebenarnya udah siap belum sih? Apa emang mereka masih yang nggak penting lah gitu? Menurut saya sih siap. Udah siap ya? Menurut saya siap. Udah sadar gitu maksudnya? Udah sadar, cuman untuk eksekusinya tuh nggak tahu mulai dari mana. Akunnya belum ada, talentnya belum ada, kemudian budgetnya ada. Ini gimana nih? Mau hire orang ragu. Nanti orang ini ngasilin nggak ya gitu. Orang ini bisa kerja nggak ya? Sedangkan saya cuma mau ngajarin dia aja gimana caranya. Betul. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya ya industrinya udah jalan sendiri gitu, itu mungkin akan bisa lah kita kayak Jakarta gitu ya. Bisa banget. Ada influencer bayarannya sesuai. Ya kayak musisi-musisi banyak ya kan. Kasian loh mereka tuh. Dibayar nasi goreng doang gitu kan. Itu pekerja seni gitu yang menurut gue denger sih curhatan gitu kan, kalau udah kerja sama brand, terutama brand-brand lokal ya, kadang masih kurang pantes gitu apresiasinya. Lu ngelihatnya itu juga nggak sih fenomena ini gitu? Ya kalau kita ngelihatnya pasti iya, pasti iya. Nah mau nggak mau kan untuk meningkatkan kualitas kita kan kita harus meningkatkan value dari brand itu juga. Misalnya kita kerjasama dengan orang-orang influencer tadi, kemudian kita buat tren apa gitu kan. Jadi kan orang melihat bahwa ini brand ini punya value gitu. Sayangnya orang-orang ini jual ini tanpa value, taunya murah, bagus, udah. Gak ada nilai tambah gitu. Kalau misalnya pakai brand ini, wah ini dicap jadi orang kaya nih. Gak ada istilah itu. Kalau di Jakarta kan mungkin ketika pakai tas-tas branded atau pakai baju branded segala macam, itu dipandang orang. Kalau di sini ya mungkin kita lihat KW nih orang. Pasti belinya di Simpur nih. Bener. Gitu kan istilahnya kurang untuk SDM-nya, bukan SDM-nya kurang ya, maksudnya secara knowledge-nya masih belum sampai. Gitu. Oke, kalau misalnya tips jualan di social commerce deh dari creative idea gitu untuk orang-orang yang emang baru mau terjun, apa yang selalu lo kasih ke mereka? Itu tadi Kak, mindset. Kalau mindsetnya udah bener, pasti dia berani. Kalau dia mindsetnya udah bener, pasti dia berani. Kalau dia mindsetnya belum bener, kita jangan berani-berani. Oke, iya benar sih. Gitu. Kita juga nggak mau ngambil resiko. Kenapa? Kalau pasti nanti banyak komplain di ujung ya. Benar, ya rusaknya di kita. Iya. Gitu. Lebih baik kita sampaikan di awal resikonya ini, persiapannya ini, daripada kita harus menanggung akhirnya mana. Ya kita hanya janjikan ini bagus, ini tuh kemarin yang live sampai 8 miliar sampai ini. Kok saya enggak? 10.000 pun enggak. Yang live Ruben Onsu ya. Iya. Maaf nih. Yang Raffi Ahmad itu. Iya. Yang ngomong orang-orang ternama nih kan. Orang udah kenal semua gitu. Oke. Itu sih ya. Ya udah nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi teman Produ, ini seru banget sih sebenarnya karena emang buat gua creative idea ini salah satu jembatan lah ya, bisa dibilang orang-orang yang bisa membantu kita ketika lo stuck sama penjualan konvensional yang lo bilang tadi gitu ya, di ruko nungguin orang, main handphone ya kan. Yang ujung-ujungnya sebenarnya bisa kita undang orang-orang tersebut
Iya. Nah, jadi buat kalian semua teman Pro2, kalau misalnya ada apa sih namanya ya, UMKM atau dagangan tiba-tiba rame, itu bukan berarti dia pesugihannya kenceng. Tapi bisa aja kerjasama sama orang-orang kayak mereka gitu kan. Kreatif idea. Oke, thank you banget ya Arif ya. Udah mau ngobrol dan juga sharing sama kita di podcast Pro2 RRI Bandar Lampung. Nanti kita bakalan ngobrol lain-lain lagi ya. Karena kan teknologi makin banyak nih nanti. Betul. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Pro2. Kita nanti bakalan ketemu lagi di podcast dengan tema selanjutnya. Tiada hari tanpa karya bareng RRI Bandar Lampung.